Halo, Assalamualaikum, it's Lisa. Di video kali ini kita bakalan bahas salah satu jenis transformasi geometri. Apa itu? Translasi alias pergeseran. Nah, sebelum kita masuk ke translasi, ada baiknya terlebih dahulu kita tahu apa sih itu yang namanya transformasi geometri. Nah, transformasi geometri ini terdiri dari dua kata, yaitu transformasi dan geometri. Ngomong-ngomong tentang transformasi, kalian kepikiran tentang apa? Kalau aku sih kepikiran tentang apa ya? Film Transformers, di mana mobil berubah jadi raksasa. Enggak, mobil berubah jadi robot. Nah, dari sini udah dapat gambaran belum tentang apa sih itu yang namanya Transformers? Maksudnya transformasi. Nah, di sini udah dapat gambaran belum apa itu transformasi? Apa? Mobil? Bukan. Robot? Bukan juga, tapi transformasi adalah perubahan. Perubahan di sini bisa berarti perubahan ukuran atau perubahan posisi suatu objek. Sedangkan geometri sendiri berhubungan dengan titik, garis, dan bidang. Nah, kalau dua kata ini digabungkan yaitu transformasi dan geometri, kita dapat kesimpulan bahwa transformasi geometri adalah perubahan ukuran atau perubahan posisi pada titik, garis, dan bidang. Oke, sampai sini udah paham kan? Selanjutnya, transformasi geometri terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu translasi yang akan kita bahas di video ini. Dan yang kedua adalah refleksi. Nah, refleksi ini biasanya sering dilakukan oleh perempuan loh. Apa itu? Bercermin. Ketika kalian bercermin akan menghasilkan bayangan di cermin. Nah, bayangan tersebut merupakan hasil dari refleksi. Dan yang ketiga adalah rotasi. Ngomong-ngomong tentang rotasi, kalian pernah belajar IPA tentang bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, itu salah satu contoh dari rotasi itu sendiri. Ya, dan yang keempat adalah dilatasi. Contohnya misal listrik padam, terus kalian nyalain lilin atau senter, kemudian kalian gabut, kalian mainin bayangan tangan. Nah, biasanya bayangan itu lebih besar dibanding ukuran asli jari kalian. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari dilatasi, yaitu memperbesar. Dilatasi juga itu bisa memperkecil. Untuk lebih jelasnya kita bakalan bahas di video selanjutnya. Translasi seringkali kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kamu berjalan dari rumah ke sekolah. Nah, di sini terjadi perubahan posisi yang tadinya di rumah sekarang berada di sekolah. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut. Misalnya, bangun datar yaitu segitiga, kita geser posisi segitiga tersebut tanpa mengubah bentuk dan ukuran dari bangun tersebut. Maka, terjadi yang namanya translasi. Ketika kita menggeser bangun datar, maka setiap titik sudut pada bangun tersebut kita geser dengan jarak yang sama. Untuk melakukan translasi, maka kita perlu tahu seberapa jauh bangun digeser secara horizontal dan secara vertikal, yang biasanya kita sebut sebagai vektor translasi. Biasanya vektor translasi ditulis dalam bentuk seperti ini, di mana A merupakan jarak yang searah sumbu X dan B merupakan jarak yang searah sumbu Y. Perlu dicatat bahwa A dan B positif, maka A bergeser ke kanan dan B bergeser ke atas. Dan jika A dan B negatif, maka A bergeser ke kiri dan B bergeser ke bawah. Misal, Zaki berada di titik A 2,1, kemudian ia melakukan translasi sejauh 3 dan 5, di mana posisi akhir Zaki setelah melakukan translasi, kita peroleh informasi bahwa Zaki melakukan translasi yaitu sejauh 3 dan 5. Artinya, Zaki bergerak sejauh 3 satuan ke arah kanan searah sumbu X. Dan bergerak sejauh 5 satuan ke depan searah sumbu Y.
Sehingga kita peroleh posisi akhir Zaki yaitu A aksen 5,6. Coba kalian perhatikan titik awal X yaitu 2, jika kita tambahkan dengan translasi A sama dengan 3, didapat titik akhir yaitu 5. Artinya, ketika kita menambahkan X tambah A, didapat posisi akhir dari X. Begitupun juga dengan titik awal Y yaitu 1. Jika kita tambahkan dengan translasi B sama dengan 5, didapat titik akhir yaitu 6. Artinya, ketika Y ditambah B, didapat posisi akhir dari Y itu sendiri. Dari sini kita dapat rumus umum yaitu A, X, Y ditranslasikan sejauh A dan B, didapat hasil translasinya yaitu A aksen X tambah A, Y tambah B. Jadi ketika ada soal, kita nggak perlu lagi buat gambar kayak tadi, kecuali soalnya minta gambar. Kita masuk ke contoh soal. Titik D 5,3 ditranslasikan sejauh min 3 dan 2, tentukanlah hasil translasi titik D. Hasil translasinya kita gunain pakai rumus umum. Kita tinggal menambahkan titik awal dan translasinya, yaitu 5 ditambah min 3, 3 tambah 2. Sehingga kita dapat hasil translasinya yaitu D aksen min 2,5. Gimana? Mudah bukan? Ketinggalan satu nih, misal di soal yang ditanyakan itu adalah posisi awal, sedangkan di rumus seperti ini, yaitu mencari posisi akhir dari translasi. Gimana dong? Kira-kira kita pakai rumus seperti apa? Gampang kok, kita tinggal balikin rumusnya aja. Dimana posisi akhir kita kurangin dengan translasinya, yaitu X aksen kurang A di koma Y aksen kurang B. Rumusnya seperti ini. Hingga kita dapat posisi awalnya. Gimana? Gampang bukan? Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Yuk! Kita masuk ke contoh soal, yaitu titik P aksen 9,-3 merupakan hasil translasi dari T 4,-4. Tentukanlah titik P sebelum ditranslasikan. Adapun bentuknya yaitu P, X, Y ditranslasikan sejauh 4,-4 dan hasil translasinya adalah P aksen 9,-3. Nah, kita gunakan rumus tadi, yaitu titik sebelum translasi kita dapat P 9 kurang 4, min 3 kurang min 4. Sehingga kita dapat titik P sebelum ditranslasikan yaitu 5,1. Gimana? Mudah bukan? Cek. Oke, sampai sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah, selamat istirahat buat kalian. Dadah.